Sore. Pak, perkenalkan nama saya Dwi Febrianti. Ya, Saya mahasiswi dari Stikes Maharani Malang. ya. Tujuan saya ke sini, saya ingin coba tujuan saya. Boleh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti. Ya, Saya mahasiswi dari Stikes Maharani Malang. ya. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak terima. Bapak Trimo, nggih. Eh, Ya, Bapak Trimo, tujuan saya ke sini, saya ingin melakukan penilaian resiko jatuh terhadap lansia. iya. Kalau boleh tahu, Bapak ini umur berapa, nggih? 63. 63 tahun, nggih, Pak. Sudah Yes. termasuk lansia, nggih. Ya, Baik, Pak. Nanti untuk penilaian resiko jatuh ini itu ada 3 penilaian. ya. Dari ketiga penilaian ini nanti ada kriteria masing-masing. Lalu sebelumnya, kalau boleh tahu, saya tahu apakah Bapak selama 1 tahun terakhir ini pernah mengalami jatuh? Pernah 1 kali. Pernah nggih Pak ya? Pernah Itu kalau boleh tahu jatuhnya bagaimana Pak? duduk. Duduk gitu Pak ya? Iya. Jalan terus jatuh gitu? Enggak jalan. Batuk, Oh batuk, tapi saya nggak bisa ngimbangi badan. tak bisa mengimbangi badan, Akhirnya jatuh. akhirnya jatuh. Nah kalau begitu, sesuai dengan tujuan saya ke sini tadi, yaitu melakukan penilaian resiko jatuh terhadap Bapak. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia Pak ya, saya lakukan penilaian ini. Iya. Baik Pak, langsung saja. Saya langsung ke penilaian pertama dulu Pak ya. Iya. Sebelumnya untuk data umumnya, nama Bapak tadi Bapak Trimo ya. Iya. Bapak Trimo, umurnya 63. 63 tahun. Untuk alamatnya di sini jalan apa Pak? Jalan Sumber Waras, Jalan Sumber Waras, RT 5 RW 8. RT 5 RW 8 ya Pak. Iya. Untuk status pernikahannya Pak? Nikah. Menikah Pak ya. Iya. Agamanya Islam. Islam. Untuk sukunya Jawa. suku Jawa. Pendidikan terakhirnya apa Pak? SMA. SMA. Untuk orang terdekat yang bisa saya hubungi nanti siapa Pak? Anak Anak Pak ya. Iya. Anaknya namanya siapa? Dwi Febrianti. Anak ini. Hubungannya anak Pak ya. Anak kandung. Sebelumnya apakah Bapak ada riwayat penyakit Pak? Ada Kalau boleh tahu apa nggih Pak? stroke. Stroke Pak ya. Iya. Ini stroke-nya Bapak karena penyumbatan atau perdarahan? Penyumbatan darah di otak belakang. Iya, Oh, penyumbatan. Untuk stroke-nya ini sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun, berarti tahun 2020. 20. Untuk pas stroke ini, efek yang sekarang Bapak rasakan apakah sudah sembuh total atau ada gangguan di tubuh Bapak, atau mungkin ada bagian yang tidak bisa digerakkan atau bagaimana? Kalau buat jalan itu lutut ini loh agak berat kalau buat jalan. Lutut berat Pak ya? Iya. Kalau buat jalan agak berat. Kalau stroke-nya ini apa Bapak dua-duanya tidak bisa digerakkan atau hanya salah satu bagian? Salah satu sebelah kiri tok. Sebelah kiri toh Pak nih. Iya. Baik Pak, kalau begitu setelah Bapak menyetujui penilaian tadi, langsung saja saya lakukan penilaian pertama Pak ya. Iya. Penilaian pertama ini untuk mengetahui apakah Bapak itu ada rasa takut terhadap jatuh atau tidak, apakah Bapak percaya diri saat melakukan aktivitas tidak jatuh atau tidak, seperti itu. Iya. Baik Pak, untuk yang pertama itu aktivitas mandi. Bapak mandi ini apakah ada rasa takut enggak? Nggak ada. Enggak ada Pak ya?
Iya. Tidak takut jatuh terpeleset di kamar mandi gitu, tidak? Enggak. Bisa mandi sendiri Pak nggih? Iya, bisa. Bisa. Lalu untuk berjalan ke kloset untuk BAB mungkin ada rasa takut nggak? Enggak ada. Tidak takut jatuh Pak ya? Iya. Sangat percaya diri ya. Iya. Lalu ini apakah Bapak BAB-nya bisa sendiri atau dibantu? Sendiri. Sendiri. Iya. Atau tidak dibantu gitu? Enggak ada yang bantu. Bisa sendiri Pak Bisa ya? sendiri. Untuk berjalan di sekitar rumah Pak, Bapak berani enggak? Berani. Berani Pak ya, tidak takut ya. Iya. Untuk makannya Bapak bisa menyiapkan sendiri atau biasanya bagaimana? Kalau makan, masalah makan itu ada yang nyiapin, tapi saya ngambil sendiri. Oh, berarti sudah ada yang menyiapkan, Bapak tinggal mengambil-ngambil ya? Iya. Jadi tidak takut misal terpleset saat ngambil-ngambil tidak ya? Enggak. Untuk membuka pintu Pak, apa Bapak takut nggak? Enggak. Terpleset enggak ya? Bangkit dari kursi Bapak bisa? Bisa. Bisa ya, mandiri Pak ya? Iya. Tidak ada rasa takut, percaya diri Pak ya? Iya. Lalu untuk berpakaian Pak, Bapak bisa melepas, Bisa. memakai? Bisa pakai sendiri, lepas sendiri, bisa. Bisa Pak ya? Nggak takut misal? Jatuh, Iya. enggak. Enggak. Untuk berdandannya Pak, misal habis mandi, sisiran, bedakan gitu, Iya, habis mandi saya pakai bedak, pesisiran sendiri. bisa sendiri enggak? Enggak ada yang bantu pokoknya. Enggak takut jatuh Pak ya? Iya, Untuk toileting ke kamar mandi, Bapak bisa ya? bisa. Enggak takut gitu, Iya. percaya diri. Jadi Pak, setelah dilakukan penilaian ini, didapatkan skor itu skornya Bapak 10 Pak. Iya. Untuk skor ini karena setiap aktivitas nilainya 1, Bapak percaya diri, tidak rasa takut untuk jatuh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian Full Efficacy Scale ini Bapak sangat percaya diri. Iya. Meskipun Bapak pernah jatuh, Pernah. tapi Bapak tidak takut jatuh lagi Pak ya, meskipun Enggak. sudah jatuh, masih percaya diri bahwa Bapak tidak akan jatuh gitu Pak Iya. ya. Saya pakai bantuan Oh, pakai bantuan, tongkat. pakai bantuan tongkat Pak ya jalannya. Iya. Baik, untuk penilaian pertama sudah selesai. Sekarang untuk ke penilaian kedua Pak ya. Iya. Selanjutnya untuk penilaian yang kedua Pak ya. Iya. Untuk penilaian yang kedua ini mengenai risiko jatuh Bapak pada lansia seperti itu. Nanti itu saya akan menyebutkan beberapa risiko jatuh Iya. pada lansia. Nanti Bapak saya tanya apakah Bapak mengalaminya atau tidak. Untuk yang pertama itu gangguan berjalan Pak. Apakah Bapak ada gangguan gaya berjalan seperti misal diseret atau berat saat melangkah seperti itu? Enggak. Kalau tempatnya sempit ya saya seret kaki saya yang kiri ini. Berarti untuk gangguan berjalan masih ada Pak ya? Iya. Diseret gitu Pak ya? Iya, masih ada. Sama tadi Bapak bilang juga kakinya yang sebelah kiri berat untuk diangkat ya? Iya. Masih berat. Untuk itu Pak, posisi tegak misal berdiri, Bapak pernah merasakan pusing enggak? Enggak. Kalau berdiri pusing enggak nih Pak? Enggak, ya langsung berdiri. Langsung berdiri. Lalu itu Pak, kebingungan, misal Bapak kayak bingung ini pagi atau sore, ini jam berapa, ini hari apa, seperti itu bingung enggak Pak? Enggak. Tidak ada kebingungan Pak ya? Iya. Lalu untuk pipisnya, Bapak ini pipisnya seperti tidak terkontrol atau bisa mengontrol pipisnya gitu Pak? Bisa ngontrol, bisa nahan. Masih bisa menahan Pak ya? Iya. Untuk kebingungan tadi tidak Pak ya? Tidak ada kebingungan? Tidak ada. Nah ini untuk kelemahan umum. Untuk kelemahan umum ini berarti Bapak tadi bilang kalau yang kena stroke sebelah kiri. Iya. Nah saat ini apakah yang sebelah kiri ini
masih lemah atau bagaimana Pak? Iya, masih lemah. Masih lemah Pak ya? Iya, Belum bisa mengangkat sampai tinggi gitu? belum. Belum Pak ya? Nah ini Paruh bisanya. masih separuh Pak ya? Iya, Itu butuh dilatih terus nih Pak. iya. Lalu untuk yang selanjutnya ini obat-obatan. Apakah Bapak masih kontrol ke rumah sakit? Masih Masih Pak ya? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk biasanya kan pasti dikasih obat Pak ya pas Iya. kontrol itu. Apakah Bapak dikasih obat anti hipertensi seperti itu? Tekanan darah tinggi gitu? Iya, dikasih Dikasih Pak ya. Rutin itu Pak? Bapak minum? rutin. Untuk riwayat jatuh 1 tahun sebelumnya pernah Pak tadi ya? Yang terjatuh tadi ya? Iya. Untuk selanjutnya osteoporosis, apa Bapak ada pengeroposan tulang? Enggak ada. Tidak ada Pak ya. Dan ini yang terakhir, apakah ada gangguan pendengaran atau penglihatan Pak? Kalau pendengaran agak kurang sedikit. Pendengaran agak kurang Pak ya. Iya. Kalau penglihatan tidak Pak? Kalau tulisan kecil-kecil seperti ini nggak kelihatan. Tidak kelihatan Pak ya. Iya. Butuh bantuan kacamata ya. Iya. Baik Pak, untuk penilaian kedua sudah selesai. Dari penilaian kedua ini didapatkan hasil bahwa totalnya 11 Pak. Iya. Untuk total 11 ini berarti Bapak ini masuk dalam kategori resiko jatuh yang sangat tinggi Pak. Iya. Karena Bapak termasuk dalam resiko jatuh yang sangat tinggi, untuk saran saya saat melakukan aktivitas atau saat ingin ke kamar mandi atau bagaimana, itu Bapak butuh bantuan keluarga Iya. untuk meminimalisir resiko jatuh tadi Pak. Iya. Karena kan resiko jatuh ini kan dapat berdampak ke lainnya Pak ya, kesehatan Iya. lainnya juga. Kan tadi Bapak juga bilang gunakan tongkat. Nah tongkat ini juga termasuk Bantuan. bantuan Pak dari resiko untuk jatuh tadi. Iya. Itu Pak ya. Iya. Nah Pak, ini sudah masuk ke penilaian yang terakhir. Iya. Untuk penilaian yang terakhir ini namanya itu time up and go. Jadi untuk penilaian ini itu nanti saya akan membimbing Bapak. Iya. Jadi nanti saya sediakan kursi Pak ya di sini. Iya. Nanti Bapak dari posisi duduk lalu berdiri Berjalan. terus jalan. Jalannya itu sejauh 3 meter. Iya. Jadi habis duduk, berdiri, jalan 3 meter, balik lagi, duduk lagi. Nah saat melakukan Bapak lakukan jalan itu nanti saya waktu Pak. Untuk waktunya itu ada ketentuannya Pak. Misal waktunya Bapak itu lebih dari 12,6 detik. Nah untuk lebih dari 12,6 detik ini berarti Bapak termasuk dalam lansia yang risiko untuk terjatuh. Jadi nanti saya bimbing Pak ya untuk Iya. penilaian ini. Setelah itu saya waktu, nanti saya tunjukkan kepada Bapak berapa waktu yang Bapak lakukan saat jalan. Baik Pak, apakah Bapak bersedia saya lakukan penilaian ini? Bersedia. Sedia. Kalau begitu saya bantu Pak ya untuk duduk di kursi yang sudah saya sediakan. Iya. Mari Pak. Tongkatnya Pak. Baik Pak, ini adalah penilaian yang ketiga yaitu time up and go. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti Bapak berdiri lalu berjalan sampai ke tanda yang sudah saya sediakan di sana. Iya. Nanti kembali lagi baru duduk Pak ya. Iya. Nah untuk saat berjalan nanti ini saya akan mewaktu. Iya. Baik Pak, bisa dimulai. Bisa. Baik, berdiri Pak. Ini tongkatnya bisa digunakan. Saya hitung Pak ya, langsung 1, 2, 3. Nah, selesai Pak ya. Iya.
penilaiannya ini didapatkan waktu total Bapak adalah 24,6 detik. Untuk berjalan tadi dari Dodo berdiri berjalan 5 meter sampai kembali ini didapatkan 24,6 detik. Iya. Baik Pak, nanti saya jelaskan. Saya bantu kembali dulu ke kursi Pak ya. Iya. Mari Pak. Baik Pak, penilaian time up and go tadi kan sudah dilakukan Pak ya. Iya. Dan total waktu Bapak saat berjalan tadi didapatkan 24,6. Iya. Berarti ini adalah lebih dari 12,6 detik Pak ya. Iya. Berarti Bapak ini termasuk dalam lansia yang beresiko tinggi untuk jatuh. Nah, untuk yang seperti saya ucapkan tadi, karena Bapak ini adalah termasuk lansia yang beresiko tinggi jatuh, maka Bapak ini dibutuhkan dampingan oleh keluarga saat melakukan aktivitas tertentu. Seperti itu Pak. Iya. Karena untuk meminimalisir Bapak terjatuh tadi. Pak, untuk ketiga penilaian sudah selesai. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya. Karena sudah berpartisipasi dalam penilaian resiko jatuh pada lansia ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri juga untuk Bapak penilaian ini. Dan semoga Bapak tetap sehat selalu ya Pak. Amin. Kalau begitu saya pamit Pak karena sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya pamit Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.